Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu majlisal ilmi kama nawa salafun salihun lillahi ta'ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sami-sami berarti bersama sebuah kajian ilmu mau'izah hasanah seperti bersabaki saat beliau guru kita ketika itu Al-Mukarram yaitu Ustaz Basri. Falyatafaddal alaihi masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bi hudah ila yaumil liqa illa amma ba'du. Sadatinal kurama Sadatinal kurama illa izzat, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para guru, para pengurus takmir masjid, pengurus NU Jam'iyah Nahdlatul Ulama Al-Mubarakah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di perkumpulan beliau-beliau kelak di alam akhirat. Kita berkumpul dengan para ulama-ulama kita, amin ya rabbal alamin. Amin. Wabil khusus pengurus takmir Masjid Al-Hashimi serta Dewan Asatid yang berkumpul pagi semakin Kak Dinto sesangat petan kaula muljaki. Ajunan jamaah salat subuh serta kuliah subuh setiap hari Jumat pagi setengah bulan sekali. Seterjana baik yang istiqomah atau yang masih belum istiqomah atau yang masih belum sama sekali. Seterjana sangat peten kaulah hormatin teramal jaki muka-muka. Seterjana pada yang istiqomah bi Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa tertialan jalan salamatan kaulah wan panjenengan pagi nang ajunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sekatan kaula muljaki. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih oleh Allah untuk bisa terus duduk bersama untuk mendengarkan kalamullah, mendengarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia nikah seharusnya memang tidak pernah merasa terlalu banyak untuk mendapatkan ilmu, tetapi kita harus merasa haus akan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu itulah kita bisa terarah, dengan ilmu kita bisa membedakan kak masih bagus, kak masih coba mantar muka ilmu sebeda kak dinto tetia ilmu semanfaat terjuga dan barokah.
Dan kita duduk di tempat yang insya Allah juga penuh dengan berkah, penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Kita penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita duduk di tempat baitin min buyutillah, salah setong dari compok telema Gusti Allah Subhanahu wa taala siarofaki masjid. Maka insya Allah selama kita sering banyak kita duduk dengan masjid pagi, orang kenikah bekal oleh naungan dari Allah, bisa teti tompakna kaulaban panjenengan pagi dapat dengan ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ajunan, para hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang kita meneruskan kajian ilmu beberapa minggu kita pongkor tentang 4 perkara dari 3 hal itu yang membuat kita itu bisa selamat. Pertama, ada 3 hal yang bisa membuat kita selamat. Yang kedua, ada 3 hal yang bisa membuat kita itu celaka. Sekarang ada 3 hal yang bisa membuat kita terangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iulangna boleh sesapen 3 yang bisa menyelamatkan kita adalah taqwallah fis sirri wal alaniyah. Kita takut kepada Allah di waktu sepi ataupun di waktu ramai. Nomor 2 yang kita dinto al-qasdu fil fakri wal ghina. Kita tetap bersikap sederhana walaupun kaya ataupun sedang miskin. Artinya pakun sederhana, tidak terlalu berlebihan walaupun soki, apalagi juga miskin. Nomor 3 al-adlu fir ridha wal ghadab. Kita tetap stabil. Kondisi kita, keadaan kita tetap stabil antara marah dengan tidak marah tetap sama. Artinya masih terkontrol dengan baik. Ini kata telok perkara sih bisa mesalamet kaulaban panjenengan. Beda telok perkara sih bisa mencelaka kaulaban panjenengan yang kika dinto adalah syuhun muta, yaitu adalah sifat kikir, pelit, cerek yang diikuti. Begitu juga nomor 2 wahawan muttaba, hawa nafsu yang selalu kita ikuti. Terus ngelakuna cuba itoroen, apapun keinginan nafsu selalu itoroen. Nomor 3 ijabul mar'i bi nafsihi, yang kika dinto kagum seseorang pada dirinya, ujub. Dan ini adalah 3 sifat yang bisa mencelakakan kita. Mungkin kita akan membahas tentang salasu darajat. Telok perkara sih bisa ngangkat derajat kaulaban panjenengan. Mantul moga derajat kita di hadapan Allah semakin hari kita semakin bertambah dekat, bertambah tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam cara nakulaban panjenengan manabi terroh derajat kita, posisi kita kepada Allah semakin dekat. Seperti kita nikah, di Estonia punya masing-masing kita ini punya posisi terhadap Allah. Misalkan kalau kita membuat satu bangunan segitiga, Allah di atas, posisi manusia ini kan macam-macam, berisi bengatas, bengabobo, si berisi paling ngabobo, berisi nyelat. Kita ini setiap hari berusaha agar derajat kita, posisi kita kepada Allah semakin dekat. Itu menunjukkan bahwa orang itu setiap hari semakin baik. Bukan malah kemudian posisi kita dari Allah semakin jauh, semakin terjungkal dan kita jauh dari Allah.
Naudzubillah min dzalik. Ini termasuk orang yang setiap harinya semakin jelek, semakin jelek, semakin jelek. Kita tetap berusaha. Adapun di dalam kehidupan kaulawan panjenengan, apangki galaban hal-hal yang bisa membuat kita jauh, maksiat, dosa, tetap adus ada keinginan kulaban panjenengan ini sifat terus memaksakan diri untuk kita dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Semakin kita dekat, maka kita insya Allah termasuk orang yang beruntung nanti di akhirat. Lah kita diberikan tips, cara-cara agar supaya derajat kita ini semakin meningkat dan semakin naik. Kenapa? Beda telok perkara sih bisa membuat kita ini semakin meningkat derajat kita di hadapan Allah. Yang pertama adalah wa ammad darajat, kata Rasulullah, fa ifsya'us salam, adalah menebarkan salam kedamaian, ketentraman di seluruh umat manusia dan bahkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ifsya'us salam, menebarkan kedamaian dan salam dan keselamatan itu sangat penting. Ringan, kecil, tapi ini sangat luar biasa. Mangkan Kanjeng Nabi telok perkara siapa kada ifsa'us salam. Kenapa kok 3 perkara yang didahulukan ifsa'us salam? Karena ini menunjukkan bahwa menebarkan salam, menyebarkan salam, assalamualaikum, kedamaian dan ketentraman itu jauh lebih penting daripada yang kedua nanti. Kenapa saya maksud salam? Kenapa ifsa'us salam? Kita sebarkan, kita tampakkan salam kedamaian di antara sesama manusia dan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau ketemu dianjurkan sama orang, sareng Kanjeng Nabi, kita ketemu sama orang uluk salam, kita ucapkan salam. Estona Islam nikah, kalau kita mengikuti aturan dari Gusti Kanjeng Nabi akan damai. Setiap papasan orang ketibian assalamualaikum, waalaikumsalam, jawab. Ini akan menumbuhkan nengiyate ini rasa simpati dan empati. Baik kenal maupun tidak kenal, ucapkan salam. Itu dalam Islam. Saya kenal, lebih-lebih kenal. Saya tak kenal, kita ucapkan salam. Apa pas nang jalan. Bahkan Kanjeng Nabi memberikan satu aturan dalam hadis, saya numpak ar-raqib yusallim alal mashi. Orang saya numpak kendaraan, uluk salam dekat orang saya jalan soko. Wal mashi yusallim alal qa'id. Orang saya jalan soko, uluk salam dekat orang sejuk toju. Itu aturan Nabi. Orang saya numpak sepeda, mak beda dengan jalan soko, saya numpak sepeda nguluk salam. Itu aturan. Saya jalan soko, pak beda dengan ju toju, maka saya jalan soko nguluk salam dekat orang sejuk toju. Mohon sejuk toju, asuk salam ke kamu, sejuk toju antara ke kamu. Rendung tedungan boleh, kengtan teloan ya gun. Itu aturan. Artinya apa? Kita untuk bisa menebarkan kedamaian ngolok salam. Makanya ngolok salam ini hukum sunnah. Walaupun sunnah, tapi di antara 2 orang saya ngolok salam bi saya jawab, saya paling kecintai bi Allah saya ngolok salam gada. Tempeng bisa jawab. Walaupun ajawab wajib. Saya ngolok salam sunnah, saya jawab wajib. Keng saya paling bagus dan saya paling kecintai Allah, saya ngolok salam gak ada, tempeng saya jawab. Kenapa kok begitu? Orang kini tak kira jawab, muntah kadain gak ada. Tak kira bakal jawab salam, muntah keluin ngolok salam gak ada. Nah itu mesti, makanya mancing keangkui bisa jawab salam sama memberikan salam. Jadi salam nikah artinya apa?
adalah keselamatan. Selamat napa? Selamat setuju. Mangkan pakai makrifat alif lam. Assalamualaikum. Mangkan ulama manabi orang ngolok salam baik di luar solat maupun di dalam solat. Kalau di dalam solat wajib syarat ngolok salam kutu beda alif lam. Jadi assalamualaikum. Tak cukup salamun alaikum. Apa jangan mama? Tahiyat akhir salamun alaikum betal tak sah. Kenapa? Karena tidak ada alnya. Napa fungsinya al? Al itu lil ma'rifah. Fungsinya napa? Yaitu adalah menunjukkan keselamatan min indillah. Salamat maksudnya, saya maksud selamat ini kan selamat dari Allah. Kalau selamat dari Allah semuanya akan selamat. Dunia selamat, akhirat selamat, anak foto selamat, harta selamat, setujuan selamat. Assalamualaikum. Kemudian cara jawabnya juga pakai makrifat. Cara nah. Dan mah waalaikumsalam. Kebanyakan orang ganteng. Waalaikumsalam. Kala ya dia pangkempang. Saya bener, seleres. Jawab salam nikah waalaikumsalam. Artinya salam yang dia berikan, maka bagi kamu juga salam itu juga saya berikan sama kamu. Jadi assalamualaikum waalaikum assalam. Itu aslinya nggak kan ya. Assalamualaikum can secara makna keselamatan dari Allah untuk kalian. Pas jawab salamun alaikum. Selamat duban, selamat nak pakai nak nikah, selamat dari saya apa selamat Pak selamat. Jadi napanya mana itu penting. Jadi assalamualaikum kita jawab waalaikumsalam. Pakai juga ma'rifat. Kalau ada orang uluk salam menjawab itu minimal sama kata-katanya, dilebihkan lebih afdol. Kalau ada orang uluk salam assalamualaikum, minimal jawabnya waalaikumsalam. Ditambah lebih bagus waalaikumsalam warahmatullah. Lebih bagus karena dalam Al-Qur'an dikatakan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Mun bada orang uluk salam kabaan, jawab salam selebih bagus. Atau jawab minimal pada itu dalam Al-Quran. Tapi membeda dengan jawab assalamualaikum minimal waalaikumsalam, tambahin lebih bagus. Mana beda orang assalamualaikum warahmatullah, minimal jawab sama waalaikumsalam warahmatullah, lebihin lebih bagus waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih bagus. Mana beda orang ngolok salam sempurna, jawab dengan sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh minimal sama sudah. Kadang-kadang orang salam baik itu kadang orang salam ni ampo ngalak temu Assalamualaikum jawaban apa ya kumlam ini kebon nyaman ngalak nyaman lagi ya. Apa itu lemang kan dalam SMS terutama kalau banyak saya singkat ASS ya. ASS jadi jawab pengakian ya WSS sini kebon nah tahun yang dalam maksudnya nih kebon. Jadi usahakan kita salam yang sempurna sebab itu doa. Kadang bodoh askum akhirnya jawabannya waskum, bapak ada jangan nikah benih itu was askum ini. Nah, jadi kadang kita memang ngalak kempang jak manusia ini kan tanda ribet ngalak kempang si kempangin apa ribet ni kepuni lagonin. Lah itu cara kita bersalam. Kalau ini kita lakukan, insya Allah satu jen bakal selamat.
Ini pentingnya salam. Ringan, enteng, sepele, tapi ini bisa memberikan dampak manfaat yang sangat besar. Mula setong ka setong nga saling atu lagi selamat, masa bersih celaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terselamat taben ki padem ben terselamat tatunya akhirat. Kan berarti kan saling tua ya. Tapi nang masyarakat kan makin iyo bebeni assalamualaikum. Napa? Ot sautan. Lilah. Kennya penting nyapa. Dalam salam itu tidak hanya bermakna nyapa, tetapi bermakna doa. Kalau cuman hanya diganti dengan kata-kata nyapa, maka hanya untuk makna nyapa, tapi doanya tidak ada. Nah itu. Tapi mungkin cuman hanya nyapa. Betul, salam itu tujuan kita untuk menyapa. Kenal tidak kenal, kita salamin untuk menyapa dia. Karena orang walaupun tak kenal, mun sering sapa, pada akhirnya bakal kenal. Itu tujuan salam juga. Tapi bukan hanya itu tujuan salam, benikun sekedar untuk menyapa dan untuk mengenal, tapi adalah untuk mendoakan. Kenika mempaekan teh ki sobung tuan kun nyapa melulu. Kadang ki klakson tit. Jangan saya salep cetit ki ya. Nyapa. Bagus karena di situ hanya makna nyapa, tapi doanya tidak ada. Nah, tuan masih lebih penting benikun cuma nyapa melulu. Nah, makanya kita perlu diubah. Sedikit demi sedikit kita mulai dari kita sendiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lebur tenang ate. Orang mun salamin karo tenang damai saja. Walaupun saja babak ngomong tidak ada entah apa. Assalamualaikum, salam. Saya kocak salam aja babak ya karo. Karena ki aromasa mungkin dalam aten ki bekel. Tak dikel. Selambat laun dengan kita doakan assalamualaikum, muka selamat pada selamat kia kan senika kadang terus pun kita salamin. Kalau memang salam ini tidak memiliki manfaat dan faedah yang besar, untuk apa Rasulullah memberikan saran tips ini? Mungkin lakar cetak manfaat salam kenika, untuk apa Rasulullah memberikan beberapa perkara yang bisa membuat kita ini menjadi lebih baik, derajat kita semakin tinggi di hadapan Allah, yaitu dengan salam. Insalam. Apalagi yang dalam bejeng salam tidak boleh dirubah. Salam itu sudah mansus dari Rasulullah. Tak usah bawa dengan assalamualaikum atau waalaikumsalam. Walaupun umpama tidak perlu diubah, cukup kum itu sudah ada. Kenapa? Karena keselamatan itu bukan hanya untuk walaupun setong orang, tapi salamin benikun orang setong kenika, orang yang di sekitarnya, makhluk yang di sekitarnya. Saya tak padeng malaikat benejin kepini salamin. Itu kecerdasan kalimat salam. Benibah bola nereng setong bakun yoba assalamualaikum, waalaikumsalam. Ki bener apa untuk saling satu sama lain karena pada setong. Tapi makna dari semua yang kita kemudian menggunakan kum, alaikum atau assalamualaikum itu tidak ada dalam kalimat assalamualaikum. Napa kinya atuaki salamat makhluk Allah si tak padeng. Kan orang menjurujuk walaupun ketibian esetiin gak banyak makhluk, beda malaikat, beda jin, beda makhluk si lain kan gak nikah. Sehingga penting kita kemudian assalamualaikum. Umpama jin kenika agenggu aku lebih impian karena pun salamin damai. Itu maksudnya. Jadi makna salam ini kalau luar biasa. Rasulullah memberikan ajaran itu tidak main-main, bukan sepele, tapi sangat luar biasa. Kuncoma ada beberapa hal yang di situ perlu kita waspadai di dalam mengucapkan salam. Artinya apa? Yang tidak disunnahkan untuk kita ucapkan salam seraan banyak di antara kelompok orang saya tak disunnahkan untuk kita uluk salam. Setong engki kadinto orang yang al-mujahir bi fiskihi, orang yang nampakaki kefasikanna dalam ngalakonin dosa, tidak sunnah untuk kita salami.
Ada juga orang yang pelaku dosa besar, minum-minuman ataupun apa. Ketika kita ketemu, tidak sunnah untuk kita salam. Ada juga orang yang sedang qadil hajah, berada dalam WC. Pakku makan ku bolanjan sekelak. Menebarkan salam itu adalah menambah derajat. Pak Bodar yang dalam WC Pak Yolak salam, tok tok tok, assalamualaikum. Saya jawab Pak dalam salam sambil ngecinakin garo. Tidak disunnahkan mun aula salam pak keluar ada. Atau orang yang sholat beda orang pejeng, jangan, tidak disunnahkan untuk ditauluk salam. Beda orang pejeng di masjid, masuk ke masjid, payolok salam, assalamualaikum, maka jangan. Kenapa? Dia sedang ada kesibukan untuk bisa menjawab salam. Kenapa? Karena sedang sholat atau sedang membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Pokoknya ada kesibukan yang di situ sifatnya urgen, kita tidak disunahkan untuk salam. Makanya di dalam sholat itu kan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum atau leka kanan, assalamualaikum atau leka kacir. Ini kenapa maksudnya? Itu tadi untuk menebarkan salam, mendoakan kepada orang yang ada di sebelah kita. Kengkun salam kenika tak wajib jawab, mon jawab betal. Assalamualaikum, jangan setongna. Waalaikumsalam. Lo berbejeng gula bimbang. Tahu sebab kenika tak wajib jawab. Cukup salam, tapi di dalam hati ada niat untuk kita menjawab. Lafadznya tetap sama. Assalamualaikum, jangan sekanto. Kan sekanto atau le kanto dikit. Assalamualaikum. Niatnya untuk menjawab salam tadi. Kayak tak usah obe. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lawan nih kamu, bener yang babasan nih kamu. Itu di dalam sholat. Sholat salam juga kepada kuburan, sebeden nge kanto kuburan. Kan kita disunahkan untuk lo salam. Tapi termasuk salam yang tidak wajib dijawab adalah satu di dalam sholat, dua asalam kareng kuburan. Kenika tak wajib jawab. Yang mana jawab buruk loh impian. Berada kuburan kan lebat. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kan senikah. Padahal sebung orangnya. Kenapa Kanjeng Nabi memberikan aturan ketika kita lewat di kuburan kita uluk salam kepada mereka. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita usah jawab kan. Saya rasa jawab. Ya mun pada saya jawab berarti pada tindak pada bocongnya makin viral bocongnya. Saya jawab tidak perlu dijawab. Kenapa? Karena mereka itu walaupun sudah mati meninggal dunia, karena di situ ada makhluk-makhluk yang lain. Kita uluk salam kepada mereka. Napa mereka jawab? Ya wallahu a'lam pada tahun tinggi ya mungkin aja jawab dalam kuburan. Waalaikumsalam kijong lebet. Itu kalau ada nang kuburan atau sedang kita masuk rumah, nah, ini kan juga salam supaya apa? Ini salah satu kita mengucapkan salam mau masuk ke dalam rumah. Satu tujuannya sebagai adab etika orang yang mau bertamu, kedua mendoakan orang yang ada di dalam rumah itu. Mon bada orangna kita assalamualaikum. Mana bi sobung orang tempat gudang sobung orang sakale. Salamnya bukan assalamualaikum tetapi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini kecarana. Timbian mona masuk ke dalam setong kenengan gini ke sobung orangnya. Tempat gudang, garasi, sobung orang. Salamnya dengan cara assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Mudah-mudahan keselamatan dunia akhirat kepada kita, dihaturkan kepada kita.
wa ala ibadillahi salihin, kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Takut dalam kenangan kenika beda malaikat, beda jin sesoleh dan lain sebagainya. Maka di situ kita tidak akan terganggu dengan makhluk-makhluk yang halus. Lebat nang kenangan-kenangan angker, lebat kenangan-kenangan kadimah, uluk salam. Dan ini aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut beda makhluk Allah si tak pada enggak gula bimbian, dan itu orang soleh. Ketika manusia lebat bus geludus, kemudian mereka merasa terhina dan merasa boleh merasa serempet gula bimbian, maka mereka akan berulah untuk menyakiti kita. Nikah Islam nikah luar biasa. Maka Islam dikatakan agama yang penuh dengan kedamaian, ketentraman adalah agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nikah adalah salam. Maka montero kula ben panjenengan ngangka derajat, biasakanlah kita bersalam kepada siapapun dari makhluk Allah atau lebih-lebih kepada manusia si beda. Salam. Tak biasa Ustaz, kita biasa je. Ketemu bi orang nang lorong karo siapa? Assalamualaikum. Tak biasa memang je. Sebeda kan kun nyapa. Kan kan nyapa. Andaikan itu kita ganti dengan salam, maka akan ada dua makna, nyapa, doa. Orang Arab nggak nikah. Orang Arab mungkin saya pernah haji, saya tak pernah mantan muka-muka pada Pak kemarin. Neng Arab nikah mon bahasan pasti salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenal tak kenal? Kareng Indonesia misalkan, Assalamualaikum Indonesia. Waalaikumsalam. Jadi itulah mereka. Kenapa? Kedekatannya luar biasa. Luar biasa. Mungkin moga kita bisa mengamalkan. Ini kecil sepele tapi luar biasa. Luar biasa. Bisa memberikan ketentraman di antara sesama manusia. Itu yang pertama. Apa? Ifsya'us salam, tebarkan salam kedamaian. Jangan segala. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mon kareng bini tidak disunahkan untuk salam. Kareng laki maksudnya, kareng bini. Bereng bini lebar jalan, jangan segala. Takut mai kelunu bungkol. Gelak jangan ustaz. Mon beda orang tak temu bi orang kenal tak kenal olok salam. Bereng bini ratin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sambil seman. Berkenika beni kinyapa kinyapa tua aki yang sambil senyum sambil lagu deng. Islam membatasi. Reng laki mon kareng bini tidak disunahkan salam. Dak remajaran. Ini sudah dah usah salam. Kenapa? Karena mon beni ma'rufnya dah usah. Reng laki pada reng laki, reng bini pada reng bini. Eston kalaban assalamualaikum itu sudah reng bini masuk. Kita papasan kareng laki, assalamualaikum. Semoga kalian semua selamat. Walaupun ketibian jangan segala, kum itu sudah mencakup semua. Semua kalian orang-orang Islam laki bini, tua muda, kepin mantar selamat. Itu artinya. Karena takut reng laki munah salam kareng bini takut dan jadi fitnah, maka oleh Islam dibatasi. Reng bini pada reng binian, reng laki pada reng lakian. Nikah aturannya. Kemudian ngolok salam nikah sunnah ajawab wajib. Manabi perorangan maka saya jawab fardu ain. Ketika kula assalamualaikum katibi, maka saya katibi ini wajib fardu ain jawab. Mun tak jawab dosa. Mun tak jawab dosa. Anapa mak bisa dosa? Karena etuain kenika tak abulis tua kasih etuain. Maka kanjeng Nabi ada bu man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Mun beda orang buat bagus kaban belis lebih-lebih minimal papa ada bagus. Mun tua aki bagus kaban tua aki ki orang saya tua aki. Cak kun minta tua melolo. Akhirnya bi ulama ajawab salam ni wajib, mun tak jawab dosa. Kalau jamaah ingat nikah, kalau jamaah orang banyak tenggulah salam, maka di situ fardu kifayah. Setong saya jawab, saya lain tak nurut dosa. Jawab saja lebih bagus.
Berarti semakin banyak yang juga membalas doa keselamatan. Lah nikah salam, kan nikah salam ini penting untuk kita tebarkan di antara kita sesama muslim. Ayo kita biasakan salam, karena salam itu adalah makna di samping nyapa, di situ ada makna doa yang akan kembali kepada kita bersama. Itu yang pertama. Jadi menterong angka derajat ifsha, tebarkan salam di antara sesama manusia. Nomor 2, orang yang menterong angka derajat nomor 2 yang kika dinto adalah it'amut ta'am, maringin deren. Alhamdulillah nggak nikah maringin deren itu adalah punya nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah. It'amut ta'am, maringin deren, lapar kenyang paringin, tak usah tanya lagi ban kenyang apa lapar. Kadang bedoreng bertamu tamu yaki tanya lagi kenyang apa lapar ban, make lapar insyaallah ngejak kenyang. Laku laban panjenengan dalam memberikan makanan kepada orang lain itu sangat besar walaupun remeh. Telok ini kan remeh saja nih, termasuk remeh tapi manfaatnya bisa mengangkat derajat kita. Nomor 2 apa? Memberikan makanan. Makanan apa? Makanan apa? Makanan ringan, makanan berat, makanan sedang. Nah apa pun, yang penting makanan. Bahkan sampai dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lukmatun, satu suapan yang diberikan kepada orang yang lapar itu lebih utama min bina'i alfi jami', daripada membangun masjid jami' 1000 dalam bahasa beliau. Satu suapan diberikan kepada orang yang lapar, apa boleh sampai benikun saumpaan, pak ompaan. Ini kasih kojak saumpaan na orang lapar, napa boleh pak ompaan kan sedikit. Saumpaan na orang selapar, paringin deren, itu pahalanya lebih besar, lebih utama daripada membangun masjid jami' 1000. Oh, mendaya tak usah bangun masjid, mendaya beri sesuap nasi marah lah ya. Kenika membayar teguh, kenika tolos tak bangun masjid. Kenika benih pas kemudian diterapkan seperti itu. Bolan satu suap kepada orang yang lapar lebih baik kenjeran tembang bangun masjid 1000. Akhirnya pas saperkem melolo sesuaan mari korel lebih bagus. Bukan begitu maksudnya. Artinya itu makna adalah lebih luas. Satu suapan hal yang kecil pahalanya besar di hadapan Allah ketimbang kelihatannya besar. Kalau kita memang niatnya tidak benar, maka nilainya lebih sekenik genika, manfaat lebih raja mungku Allah Subhanahu wa taala. Abangun masjid 1000 nang desa Koloran. Keng tak yang kui ke apa? Abangun akan to 1000 miki. Cet pun 1000 miki. Lang lebih fokus manfaatnya kan setong paringakin sesuap kepada orang yang lapar. Jadi kan maksudnya begitu. Jadi satu yang kecil kalau itu manfaat itu lebih besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kelihatannya besar tapi manfaatnya kurang. Makanan dari saking pentingnya it'amut ta'am sampai bisa mengangkat derajat kita. Artinya apa? Kita kotule tolian tetangga kita deje lao temur bere serase lapar paringin deren. Mangka namun amassa Rasulullah nikah mun amassa makon rajina mun aghebai kuwa aing ngakuan soro pebenya anapa tatangke nama lemilo debu Aisyah bana gabai apa setia ni kagabai kuas sup kuste pebenya kuan tatangken beri
Teti Kanjeng Nabi bi Siti Aisyah montut sabaskom atau bedu baskom lebih tu datang ke. Teti melo itu pentingnya. Boni pak kuringgo kering selain suruh nyium. Siapa kuringgo kering? Maju landu sekali ngalto sebikit ngalto. Artinya kun cuma nyium bau na melolo keng tak pernah ngerasai derem menyaman nah. Dan nikah ini sangat luar biasa. Kalau ini kita bangun, salam kita lakukan, tebarkan salam, akur satu sama lain. Kedua secara sosial, kalau kita kemudian membagi-bagi makanan, kita yang kita makan saat ini kita berikan kepada tetangga, maka juga akan semakin kuat perdamaian antara satu dengan yang lainnya dari umat Islam. Ini kemapan, baik perorangan maupun secara kelompok. Ini penting luar biasa. Ini yang sekarang kadang krisis di antara kita. Salam tak pati salam, kemudian berbagi tak pati berbagi. Sehingga apa yang terjadi? Sobung biti bebeng, coba perkotaan karo. Makai compon pedempet tak kenal ya. Saperwa saperia. Kenapa? Karena kurang bagaimana dia dalam memahami Islam. Dan ini penting pada taritan. Mangkan kuliah subuh ketika itu penting kita untuk bisa mengubah bagaimana kondisi kita saat ini antar sesama umat manusia, antar umat Islam, tentang ke lebih-lebih bentretan sebeda. Malera apa teh kerkingan melolo. Itu apa? It'amut ta'am. Bahkan sampai dari saking pentingnya maringin deureun, Nabiullah Ibrahim alaihi salam mendapatkan julukan Khalilur Rahman, kekasih Allah, kenika lantaran beliau sering senang memberikan makanan kepada tamu. Beliau tak kira ada mun tak keng ada sarang tamu dalam jarak beberapa rumah segala penjuru. Beliau nikah tak kira ada mun tak keng ada bi tamui seluruh penjuru nikah beda jelau beda timur kurang lebih 40 rumah. Artinya apa? Engkau mau pas ngakan ketibi, ngakan soto, gulai, kari, lalapan, datang ke lapar apa kunan kok? Ini ke beliau. Jadi perhatiannya kepada orang lain luar biasa. Engkau ngakan nyaman, tatangke ngakan biko kering, engkau ngakan sate, gulai, tatangke ngakan biko kering. Apa artinya engkau? Beliau begitu. Akhirnya, kamu masih ngakanan kok kering, saya tak tahu ngakanan sate, lagi-lagi. Ya cek, ayo makan ke rumah, makan. Sehingga karena itu salah satu alasan, karena bertelah alasan. Itu diantara alasan kenapa Nabiullah Ibrahim mendapatkan julukan Khalilur Rahman, karena beliau itu adalah orang yang selamput memberikan makanan kepada orang sesama manusia. Lebih-lebih juga jika makhluk selain. Nikah termasuk pentingnya it'amut ta'am. Senomor telo singkat. Senomor telo adalah sholatul lail wan nasu niyam. Sholat malam sedangkan orang lain sedang lelap dalam tidurnya. Nikah juga mengangkat derajat. Nikah beberapa manusia ada demang entengkeng posisinya bisa lebih penting dan lebih besar manfaatnya dibandingkan sholat malam. Kenapa Nabi Muhammad memposisikan salam pertama, kemudian sholat malam nikah nomor telo? Bener salat itu ibadah, salam itu juga ada nilai ibadah, tapi nilainya lebih besar. Kenapa? Karena manfaatnya lebih besar etempeng salat malam. Salat malam manfaat tak kaabe siapa jeng. Sedangkan salam manfaatnya kaabe bener yang lain. Memberikan makanan manfaatnya kepada orang lain. Tetimun manfaatnya lebih banyak kembali ke orang etempeng bi kaabe tibi nikah manfaat ben fadilana lebih raja mungku Allah etempeng ben saya beli kabe melolo. Maka dikatakan al mutaaddi afdal minal qasir. Ibadah yang di situ manfaatnya
menyeluruh kepada orang lain itu lebih utama daripada ibadah abali mempat takun Ka'bah tibi melolo. Apa jeng malam kan kun abali Ka'bah tibi saya rasa apa jeng kigen ni ke oleh tak kira tetanggan boleh kenjer. Tapi kalau salam orang lain bisa ituin bagus, it'amut to'am orang lain bisa tak lapar. Kenika manfaatkan ke orang lain lebih, makanya urutannya sholatul lail wan nasu niyam ni sahabat nomor 3. Salat malam. Ben salat malam berat. Tapi sanajan berat, salat malam ni adalah da'bus solihin. Salat malam itu adalah kendaraannya orang-orang saleh. Kula bimbian montro karat tua derajat tengki salat malam jangan kita tinggalkan. Kenika bisa ngangkat derajat. Bukan orang nikah bisa kecintai bin Gusti Allah bukan karena yang wajib, mun saya wajib karena perintah kita melakukan. Jadi saking ngatai perintah kula bimbian daerah wajib lewat waktu. Tapi yang wajib karena ini kewajiban kita lakonin. Saya bisa ngangkat derajat membuat kita dicintai Allah. Saya sunnah dia. Saya tak wajib bagi. Keng kula bimbian pas kete kenika bakal dicintai oleh Allah. Salat malam walaupun 2 rakaat sampai tinggal lagi. Cek mun gula keng bedai cek ke tengah malam kun cek ke melontar ke jeding maya kamu tedung boleh 2 rakaat kalau du 2 rakaat mereka tedung boleh tak masalah 2 rakaat jangan ditinggalkan karena salat malam itu luar biasa rahmat Allah diturunkan Allah bertanya kepada orang-orang yang bangun di tengah malam hal min sa'il kepada orang saya tanya saya minta hal min ta'ib apakah ada orang yang mau bertaubat saya taubat beri ampuni dosanya Allah saya minta beri Gusti Allah luar biasa hal min mustaghfir kepada saya ucap istighfar 100 tengah malam walaupun 2 rakaat lebih-lebih pas 1000 rakaat luar biasa ini kah keng berat tapi walaupun berat manfaatnya besar derajat ngangkat ngajunan Allah. Orang-orang soleh teti waliyun min auliyaillah kenika lantaran apa? Tengah malam jaga salat. Karena wali Allah itu tidak dilantik kecuali di malam hari. Akan mondrom ben teti beni wali murid ni waliullah. Mun wali murid ben makila ta apa jam bakun teti wali murid. Korlan diana. Mon waliyun min auliyaillah itu tidak dilantik kecuali di malam hari. Tengah malam teti wali karo elantik teti wali tengah malam teti mentro teti wali tengah malam jaga ibadah zikir salat insyaallah elantik teti wali Allah maka saya kocak teti wali Allah derajat tejen sema maksudnya derajat mudah-mudahan kita semua kau lawan panjenengan saja telok nikah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan kita usaha mengamalkan dalam kehidupan sehari salam ayo kita tebarkan berilah makan kepada siapapun yang lapar lebih-lebih tamui kita berikanlah makanan semampunya mon tak mampu ki empon tak usah tak kerawatan kalau mampu roti tak usah paringin nasi Bukhari tak usah mon nasi Bukhari menau utang untuk roti mampun roti ngocah terus terang kok ya sepora nah kun bisa ngangkai roti tidak boleh beres bedek yang garis secangkir kibon saya penting pada saya insyaallah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sehingga deki kula panjenengan umat Islam kepin mantir teti umat Islam sedamai tentram sejahtera kong langkong selamat pagi dengan ajunan Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholih al-fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sakadito dari tan kula matur selakong nyon semurah menawi pada ada kurang saya tak terlalu lama atau habis panjang seporana mantan muka saya sampai kita tiada ilmu yang manfaat barokah hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.